Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rania Nur Izati dengan nomor induk mahasiswa E0612211045 dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah umum Pendidikan Agama Islam. Di video ini saya akan memaparkan rangkuman dari materi-materi yang sudah dipelajari selama semester 1. Ketuhanan dalam Islam. Dalam agama Islam, kata Tuhan pada Al-Quran digunakan sebagai kata irahun yang artinya penggerak atau pemberi motivasi untuk mengagumi dan menaatinya. Adapun berbagai macam pemikiran manusia mengenai konsep Tuhan. Yang pertama yaitu dinamisme. Pada pemahaman ini, manusia percaya dan mengakui benda sebagai pusat kekuatan yang paling berpengaruh dalam kehidupan. Kedua, animisme. Manusia dengan pemikiran ini beranggapan bahwa setiap benda yang dianggap baik memiliki roh dan roh tersebut memiliki kekuatan yang berperan dalam kehidupan manusia. Ketiga, politeisme. Manusia dengan pemahaman ini mempercayai bahwa semua gerak-gerik manusia dalam hidup itu ditentukan oleh para dewa. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah monoteisme. Pada pemikiran yang terakhir ini, manusia mempercayai hanya ada satu Tuhan yang pantas untuk diakui dan pantas untuk disembah. Dalam ajaran Islam, diajarkan kalimat la ilaha illallah yang artinya adalah tiada Tuhan selain Allah. Hal ini berarti bahwa dasar agama Islam adalah ajaran tauhid, yaitu ajaran yang meyakini bahwa Tuhan hanya ada satu. Dalil mengenai ketuhanan dalam Islam salah satunya adalah Quran Surah Al-Ikhlas yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Konsep Islam tentang komunitas dalam masyarakat. Komunitas adalah suatu interaksi sosial terhadap sesama anggota yang memiliki kesamaan untuk mencapai tujuan yang sama dan dilakukan secara bersama-sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan manusia untuk melakukan segala sesuatu secara kompak, disiplin, dan saling bekerja sama agar dapat mencapai tujuan yang kokoh dan tidak goyah. Dalam hadis pun telah diterangkan, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang jika melakukan suatu pekerjaan dilakukan dengan tepat, terarah, dan tuntas. Manfaat dalam berkomunitas itu sendiri adalah agar menjadi individu yang lebih jujur dan disiplin. Rasulullah SAW bersabda, kalian harus berjamaah, karena syaitan menyukai orang yang sendiri dan akan menghindari dua orang atau lebih. Agama Islam. Islam secara bahasa adalah ketaatan, ketundukan, kepatuhan yang diambil dari kata salama atau patuh. Seorang Islam disebut sebagai Muslim. Syarat untuk menjadi orang Muslim adalah dengan mengucapkan dua kalimat syahadat yang berbunyi Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai seorang Muslim, maka kita wajib untuk menaati rukun Islam. Yang pertama adalah mengucapkan dua kalimat syahadat, yang kedua salat 5 waktu, yang ketiga menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan, yang keempat membayar zakat, dan yang kelima naik haji bagi yang mampu. Dalam hukum Islam terdapat 4 sumber pedoman. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis, yang ketiga adalah ijma, dan yang keempat adalah qiyas. Konsep hukum dan hak asasi manusia dalam Islam. Hukum adalah sekumpulan ketentuan atau petunjuk dalam mencari keadilan. Sedangkan hak asasi manusia adalah hak-hak mendasar setara yang dimiliki oleh seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Agama Islam mengajarkan penganutnya untuk melindungi hak asasi manusia dan mengajarkan betapa pentingnya rasa hormat dan saling menghargai kepada sesama manusia. Syariat dalam Islam antara lain adalah Taurat yang berisi mengenai membimbing, memberi petunjuk, mengetahui, dan mengatur. Kemudian Talmud, yaitu catatan para nabi yang berkaitan dengan hukum Yahudi, etika, kebiasaan, dan sejarah. Yang terakhir adalah Injil, berisikan orang-orang yang dekat dengan ruh agama dan syariat yang ada sebelumnya. Penerapan hukum dan hak asasi manusia dalam Islam terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu adalah kisos, yaitu adalah penerapan hukum di mana pihak korban dapat menuntut balas kepada pelaku. Yang kedua yaitu diat, yaitu penerapan hukum di mana pihak korban meminta ganti rugi kepada pelaku dan pelaku wajib untuk membayarnya. Yang ketiga adalah memaafkan. Penerapan hukum ini adalah kegiatan memaafkan sepenuhnya. Kebudayaan Islam.
Berbagai teori berkembang disertai bukti dan fakta. Terdapat 6 teori masuknya kebudayaan Islam, yaitu teori Gujarat. Teori ini mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-18 yang dibawa oleh para pedagang Islam di Gujarat, India. Teori Persia, Islam masuk di Indonesia pada abad ke-7 yang dibawa oleh kaum Syria, Persia. Teori Mekah, teori ini menjelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dan dibawa oleh para musafir Arab Mesir. Teori India, Islam masuk ke Indonesia melalui Coromandel dan Malabar, India. Teori Bangladesh, teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara berasal dari Bengali. Teori Cina, pada teori yang terakhir ini mengatakan bahwa Islam dibawa oleh perantau Cina yang datang ke Nusantara. Metode-metode penyebaran Islam di Indonesia antara lain adalah melalui perdagangan, perkawinan atau pernikahan, pendidikan, politik, tasawuf, dan seni budaya. Beberapa jenis kebudayaan Islam yang ada di Indonesia adalah tradisi halal bihalal, tradisi tablik di Bengkulu, tradisi sekaten, tradisi dukderan di Semarang, dan tradisi rebo wekasan. Konsep manusia dalam Islam. Manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna dan mulia. Manusia juga merupakan makhluk yang bertanggung jawab dan berperan sebagai khalifah atau hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberadaan manusia tersusun secara berurutan dalam 5 fase, yakni adalah fase alam arwah, fase alam rahim, fase alam dunia, fase alam barzah, dan yang terakhir adalah fase alam akhirat. Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian menjadikan manusia sebagai khalifah serta untuk mengejar tujuan akhirat. Dan tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah adalah memakmurkan dan memelihara bumi. Islam dalam moralitas. Moral adalah perbuatan atau tingkah laku seseorang dalam berinteraksi dengan manusia. Moral merupakan produk dari budaya dan agama. Apabila seseorang berperilaku sesuai dengan nilai rasa yang dapat diterima dan dapat menyenangkan masyarakat di lingkungannya, maka orang tersebut memiliki nilai moral yang baik, begitu juga sebaliknya. Moral dalam Islam identik dengan akhlak. Moralitas yang ada di dalam agama Islam adalah kita diajarkan untuk menjadi pribadi yang dapat mengontrol diri. Kita harus menyadari dan menetapkan moral kita dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita sebagai seorang muslim termotivasi untuk selalu mengedepankan moral dan akhlak agar selalu menjadi bagian dari diri kita. Selain itu, kita juga harus senantiasa mempelajari tentang apa itu akhlak dan moralitas dalam agama Islam. Etika, moral, dan akhlak. Etika adalah ajaran mengenai baik dan buruknya perilaku yang diukur melalui akal. Sifat dari etika itu sendiri adalah lokal dan temporer. Moral adalah ajaran mengenai baik dan buruknya perilaku yang diukur dengan tradisi yang berlaku di suatu masyarakat. Moral bersifat lokal dan temporer. Kemudian, akhlak adalah budi pekerti, perangai, atau sikap hidup yang berbicara mengenai baik dan buruknya perilaku yang diukur dengan wahyu Tuhan. Akhlak bersifat universal dan mendunia. Etika, moral, dan akhlak merupakan ilmu yang normatif, artinya ilmu ini berpegang teguh pada norma atau kaidah yang berlaku. Dapat dikatakan bahwa etika, moral, dan akhlak itu memiliki fungsi setara yang berperan sama, yaitu menentukan hukum atau nilai dari suatu perbuatan manusia untuk ditentukan baik buruknya. Sejarah dan keterkaitan antara Islam dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Masa kejayaan umat Islam di masa lampau terjadi sekitar tahun 650 sampai 1250. Pada saat itu kekuasaan dipegang oleh dinasti Abbasiyah. Era kejayaan ini dijuluki sebagai Islamic Golden Age. Adapun tokoh-tokoh penting saat era tersebut adalah Ibnu Sina, Al-Kindi, dan Al-Ma'mun. Pudarnya Islamic Golden Age disebabkan oleh faktor internal berupa kemerosotan moral dan kelakuan dalam berpikir. Selain itu, pudarnya Islamic Golden Age juga disebabkan oleh faktor eksternal, yaitu serangan dari bangsa luar dan tekanan dari berbagai pihak. Hal-hal yang harus kita lakukan saat menghadapi realita yang menyedihkan seperti ini adalah yang pertama, berpegang teguh pada sumber agama yakni adalah Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Kedua, memperkokoh iman, dan terakhir memberikan edukasi Islami kepada generasi berikutnya. Islam dalam kajian disiplin ilmu. Ilmu berasal dari bahasa Arab yaitu ilm yang mengandung makna kejelasan. Terdapat 3 kategori hukum dalam mencari ilmu, yaitu wajib yang dimana hukumnya adalah harus dan akan berdosa jika ditinggalkan. Ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu tauhid atau ilmu mengenai ketuhanan.
Yang kedua adalah sunnah. Hukum sunnah diperintahkan kepada seluruh umat Islam dan akan mendapat pahala jika dikerjakan, namun tidak akan mendapat dosa apabila ditinggalkan. Ilmu yang sunnah untuk dipelajari adalah ilmu mengenai ibadah sunnah dan lainnya. Haram. Hukum ini adalah sebuah perintah untuk meninggalkan sesuatu. Ilmu yang haram untuk dipelajari adalah ilmu sihir, ilmu mantra, dan ilmu-ilmu lainnya yang dapat merusak agama Islam. Urutan pedoman saat kita mencari ilmu adalah yang pertama Al-Quran, kedua hadis atau sunnah, yang ketiga ijma atau kesepakatan para ulama. Sistem politik dan demokrasi dalam Islam. Politik dalam Islam memiliki pengertian yang banyak disebutkan dalam buku-buku ulama atau ulama klasik yang tentu pengertiannya berbeda-beda tetapi memiliki kaitan satu sama lain. Dalam kedudukannya, politik memiliki tempat yang istimewa dalam Islam. Islam tidak memisahkan keduniaan dan keagamaan dengan politik. Justru, politik dianggap sebagai jalan yang membawa manusia kepada tercapainya martabat agama. Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan dipertanggungjawabkan terhadapnya. Adapun prinsip-prinsip dasar politik dalam Islam yaitu musyawarah, keadilan, kebebasan, amanah, dan persamaan. Kemudian, demokrasi dalam Islam, benih-benih demokrasi sudah dimunculkan oleh Islam jauh sebelum para negara-negara mengagungkan demokrasi, sesuai dengan syariat Islam yang juga menjunjung tinggi kebebasan individu. Dalam Islam tidak mengenal paksaan untuk memeluk agama, hanya saja ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh seluruh umat Islam. Namun, semua akan diserahkan kepada hidayah Allah nantinya. Sekian untuk video tugas ujian akhir semester saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.